Nama saya Andre. 5 tahun saya habiskan hidup di jalur pendakian. Gunung bagi saya bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah rumah kedua. Merbabu via Selo terlalu sering saya lewati sampai hafal setiap tikungan, setiap tanjakan, bahkan aroma tanah basahnya. Tapi 2 tahun lalu, di Sabana Pos 2, sesuatu membuat saya berhenti mendaki untuk selamanya. Kami berlima, saya, Roni, Dika, Maya, dan Sari. Pendakian 2 hari 1 malam. Target summit hari pertama, turun dan bermalam santai di Sabana Pos 2, tempat favorit para pendaki karena hamparan ilalang luasnya yang seperti padang emas. Perjalanan naik normal, langit cerah, angin bersahabat, kami sampai puncak sekitar pukul 4 sore. Foto-foto, tertawa, lalu turun sebelum gelap menelan jalur. Pukul 7 malam kami tiba kembali di Sabana Pos 2. Rembulan malam itu bulat penuh, terlalu terang untuk ukuran gunung. Ilalang bergoyang pelan seperti ada yang membelainya. Kami memilih mendirikan tenda agak menjorok ke pinggir sabana, dekat semak-semak yang gelap dan tidak tersentuh cahaya bulan. Saat itu saya sempat merinding tanpa sebab, tapi saya abaikan. Sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun. Bukan karena dingin, bukan karena lapar, melainkan karena suara. Bisikan. Awalnya pelan, seperti desir angin. Tapi semakin lama semakin jelas. Itu bukan suara angin, itu suara orang berbicara. Bahasanya aneh, seperti bahasa Jawa, tapi bukan Jawa yang biasa saya dengar. Lebih tua, lebih berat, seperti keluar dari tenggorokan yang kering dan dalam. Saya menahan nafas. Suara itu datang dari luar tenda. Dekat, sangat dekat. "Roni?" panggil saya lirih. Tidak ada jawaban. Saya membuka resleting tenda sedikit. Angin langsung masuk, dingin menusuk tulang. Sabana terlihat jelas di bawah sinar bulan. Tenda Roni dan Dika gelap. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bisikan itu masih terdengar. Lalu saya melihat mereka. Di tengah sabana, berdiri beberapa sosok hitam. Diam, menghadap ke arah timur. Tubuh mereka tegak, tak bergerak. Sekilas seperti orang sholat, tapi posisinya terlalu kaku. Saya hitung. 1, 2, 3, 6. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Pendaki lain, batin saya mencoba rasional. Dengan tangan gemetar, saya mengambil senter dan menyorot ke arah mereka. Cahaya itu menyentuh tubuh mereka, dan dalam satu gerakan yang sama, serentak, ke-6 kepala itu berputar menghadap ke arah saya. Tidak pelan, tidak wajar, seperti boneka yang diputar paksa. Saya tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tapi saya tahu mereka sedang menatap saya. Saat itu juga, angin berhenti. Total, ilalang yang tadi bergoyang langsung diam. Jangkrik hilang, sabana berubah sunyi, terlalu sunyi. Rasa dingin mendadak berubah menjadi panas yang menjalar di tengkuk saya, seperti ada nafas yang menghembus dari belakang. Saya tidak menoleh. Saya tahu ada sesuatu di belakang saya. Dengan refleks saya menutup resleting dan masuk ke sleeping bag. Tubuh saya bergemetar hebat. Saya pejamkan mata dan mencoba membaca doa dalam hati. Lalu, di luar tenda, tepat di samping telinga saya, ada suara tangisan. Pelan, perempuan, seperti menangis sambil menahan sesak. Tangis itu bergeser, seperti merayap mengitari tenda. Saya ingin berteriak, tapi suara saya seperti tertahan di tenggorokan. Tangis itu berhenti tepat di depan kepala saya. Lalu terdengar bisikan lirih, "Wes waruh." Aku sudah tahu. Saya tidak ingat kapan akhirnya tertidur atau pingsan. Pagi datang terlalu normal. Langit biru, matahari hangat, sabana keemasan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Roni membangunkan saya dengan suara ceria. Saya langsung bertanya, "Kalian gak dengar apa-apa semalam?" Mereka tertawa. Sampai Maya keluar dari tenda. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dengan suara gemetar dia berkata, "Semalam ada yang nangis di luar tenda. Deket banget, dari jam 2 sampai subuh."
Tidak ada yang tertawa lagi. Kami saling menatap. Jam 2, waktu yang sama. Saya dan Maya mendengar hal berbeda, tapi sumbernya sama. Kami bergegas turun tanpa sarapan. Saat melewati tengah sabana, saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Di tanah ilalang yang rata, ada 6 bekas lingkaran seperti orang berdiri lama. Rumputnya menguning, membentuk pola setengah melingkar menghadap ke arah tempat tenda kami berdiri semalam. Tidak ada jejak sepatu, tidak ada bekas api, hanya bekas berdiri, menghadap tenda kami. Saya tidak pernah kembali ke Merbabu sejak hari itu. Orang bilang Sabana Pos 2 indah. Bagi saya, di bawah cahaya rembulan, tempat itu bukan padang emas, melainkan lapangan sunyi tempat mereka berdiri, menunggu. Dan ketika cahaya menyentuh mereka, mereka akan menoleh serentak.